Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizky Story. Warga desa Gunung Jati di Jawa Barat dibuat gempar. Pasalnya hewan ternak mereka dimangsa oleh ular sebesar pohon kelapa. Penduduk dengan sigap berusaha menangkap ular raksasa ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti cerita heroik penangkapan ular raksasa ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Pagi itu, suasana desa Gunung Jati yang biasanya damai mendadak gempar. Matahari baru saja menampakkan sinarnya, tapi keramaian sudah berkumpul di rumah Pak Amir. Seorang peternak ternama di desa itu, Pak Amir dikenal memiliki ternak yang sehat dan kandang yang terawat. Namun, pagi itu ia tampak gelisah, wajahnya penuh kekhawatiran. 3 kambingnya hilang semalam. Kandangnya masih terkunci, tapi tak ada satupun dari mereka di dalamnya. Teriak Pak Amir menarik perhatian para tetangga. Satu persatu warga desa berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Di sekitar kandang, hanya ada beberapa helai bulu kambing yang tersisa, dan sebuah jejak besar, melingkar seperti tubuh makhluk yang sangat berat telah bergerak di sana. Jejak apa ini? Tanya Pak Tarman, petani tua yang terkenal bijaksana. Ia memeriksa tanah dengan cermat, tapi wajahnya juga tampak kebingungan. Jejak itu lebar dan panjang, terlalu besar untuk ular biasa, dan tidak menyerupai jejak hewan lainnya yang dikenal warga. Pak Amir, yang masih tampak cemas, menambahkan, ini bukan pertama kalinya. Beberapa hari lalu, aku menemukan jejak serupa, tapi aku pikir itu hanya hewan biasa yang lewat. Aku tak menyangka kalau ternakku akan hilang begitu saja. Kerumunan semakin ramai ketika warga lain mulai berbagi cerita. Sapiku juga hilang kemarin, kata Pak Rusman, seorang peternak lain. Tapi aku pikir dia hanya tersesat di hutan. Mungkin ini bukan kebetulan. Ia tampak ragu, tapi kata-katanya membuat semua orang terdiam. Keheningan melingkupi mereka sejenak. Pikiran tentang ternak-ternak yang hilang ini mulai menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa warga menduga itu ulah pencuri, tapi Pak Tarman membantah. Kalau pencuri, mereka pasti meninggalkan jejak manusia. Tapi ini sesuatu yang berbeda. Pak Lurah akhirnya tiba, wajahnya penuh kekhawatiran setelah mendengar keributan di rumah Pak Amir. Dengan suaranya yang tenang namun tegas, ia berkata, "Semua orang, harap tenang. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ini memang ulah hewan, kita perlu tahu seberapa berbahaya dia. Kalau ini ulah manusia, kita juga harus waspada." Kerumunan mulai mereda, tapi rasa penasaran tetap menggelayuti mereka. Warga sepakat untuk memeriksa lebih jauh jejak yang tertinggal. Beberapa pria membawa parang dan tongkat sebagai alat berjaga-jaga, meskipun mereka masih ragu apa yang akan mereka temukan. Jejak itu membawa mereka ke arah hutan di pinggiran desa. Hutan Gunung Jati memang lebat, penuh pohon-pohon besar yang akarnya menjulur hingga ke permukaan tanah. Tempat itu sering menjadi tujuan warga untuk mencari kayu bakar atau hasil hutan lainnya. Tapi hari itu, suasana hutan terasa berbeda. Tidak ada suara burung yang berkicau, hanya desiran angin yang terdengar seperti bisikan pelan. "Lihat ini," ujar Pak Jono, seorang pemuda yang ikut memeriksa jejak. Ia menunjuk ke tanah di dekat semak-semak. Ada bekas gerakan besar yang mematahkan ranting-ranting kecil. Apapun itu, ukurannya besar dan berat. Namun, jejak itu berhenti tiba-tiba di area terbuka. Tidak ada tanda-tanda lebih lanjut. Warga kembali ke desa dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran, takut, dan kewaspadaan. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang mengintai desa mereka, tapi mereka tidak tahu apa. Malam itu, Pak Amir tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kambingnya yang hilang dan jejak aneh yang ditemukan. Beberapa kali ia keluar rumah, memastikan kandangnya terkunci rapat. Tapi rasa cemas terus menghantui. Desa Gunung Jati, yang biasanya damai, kini berubah menjadi tempat penuh kewaspadaan. Para warga menutup pintu lebih awal, memastikan ternak mereka berada di tempat aman. Namun, meskipun semua langkah pencegahan sudah dilakukan, tidak ada yang benar-benar merasa tenang. Semua orang bertanya-tanya, makhluk apa yang sedang mengintai di hutan mereka? Hari-hari berlalu sejak jejak aneh di sekitar kandang Pak Amir ditemukan. Keresahan warga desa Gunung Jati semakin memuncak. Meski mereka terus berjaga-jaga, rasa takut tetap mengintai.
Malam terasa lebih sunyi, sementara suara-suara dari hutan seperti semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasi mereka. Pak Hadi, seorang petani sederhana, tidak terlalu terpengaruh dengan keributan itu. Baginya, kehidupan tetap harus berjalan. Ia tidak memiliki ternak sebanyak Pak Amir atau Pak Rusman, sehingga ia berpikir mungkin makhluk itu tidak akan tertarik padanya. Pagi itu, ia memutuskan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar seperti biasanya. Pak Hadi menyukai ketenangan hutan. Udara segar dan aroma dedaunan basah membuat pikirannya lebih ringan. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya terhenti ketika ia menyadari suara-suara khas hutan seperti hilang. Tidak ada kicauan burung, tidak ada gemerisik ranting yang biasa diakibatkan oleh hewan kecil. Hutan terasa sunyi, terlalu sunyi. Hati Pak Hadi mulai gelisah, tapi ia memaksakan dirinya untuk terus berjalan. Ketika ia mencapai area yang sering ia datangi untuk mengumpulkan kayu, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di antara pepohonan. Jaraknya sekitar 15 meter darinya, tapi apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Sebuah pohon kelapa besar tampak bergerak perlahan, namun itu bukan pohon yang bergerak. Di sana, melilit pohon dengan tubuh hitam berkilauan, seekor ular raksasa tampak beristirahat. Pak Hadi tertegun. Ukuran ular itu tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, dan panjangnya sulit diukur karena sebagian tubuhnya melingkar di atas dahan. Kepala ular itu bergerak perlahan, matanya merah menyala seperti bara api. Sisiknya yang hitam mengilap tampak kuat seperti baja. Lidah ular itu menjulur keluar, mencium udara dengan gerakan lambat namun pasti. Pak Hadi tidak mampu bergerak selama beberapa detik. Tubuhnya terasa kaku, kakinya gemetar. Pikiran tentang ternak-ternak yang hilang beberapa hari lalu tiba-tiba menyeruak di kepalanya. Tidak diragukan lagi, inilah pelakunya. Ular raksasa ini adalah makhluk yang telah memangsa kambing dan sapi warga desa. Ketakutan menyeruak dalam dirinya, tapi ia tahu ia tidak bisa berlama-lama di situ. Dengan segala tenaga yang ia miliki, Pak Hadi berbalik dan mulai berlari. Langkahnya cepat, meski kakinya terasa berat. Ia tidak lagi memedulikan ranting-ranting yang ia injak atau semak-semak yang menggores kulitnya. Nafasnya terengah-engah, dan ia hanya memiliki satu tujuan, balai desa. Ia harus memberitahu warga tentang apa yang ia lihat. Pak Hadi tiba di desa dengan pakaian compang-camping, wajahnya penuh keringat dan debu. Beberapa warga yang melihatnya langsung mengerumuninya dengan rasa penasaran. Ada apa, Pak Hadi? Kenapa terlihat seperti habis dikejar setan? Tanya seorang pemuda. Pak Hadi mencoba menenangkan dirinya, menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, ular sebesar pohon kelapa. Aku melihatnya di hutan. Dia melilit pohon dan sangat besar. Aku yakin dia yang memakan ternak kita. Kabar itu menyebar dengan cepat. Warga desa segera berkumpul di balai desa, membawa peralatan seadanya untuk berjaga-jaga. Pak Lurah, yang mendengar cerita itu, mencoba memimpin diskusi. Kita tidak bisa membiarkan makhluk sebesar itu berada di dekat desa kita. Kalau benar itu ular yang memakan ternak, ini bisa membahayakan nyawa kita. Beberapa warga tampak ragu. Bagaimana kita bisa menghadapi ular sebesar itu hanya dengan alat seadanya? Tanya Pak Mardi. Tapi yang lain, terutama para pemuda, merasa tidak punya pilihan lain. Kita harus bertindak sekarang sebelum lebih banyak ternak atau bahkan nyawa yang hilang, ujar salah satu dari mereka. Pak Hadi, yang masih duduk terdiam, mencoba menggambarkan lokasi tempat ia melihat ular itu. Dia berada di tengah hutan, di dekat pohon kelapa besar. Tapi hati-hati, dia sangat besar dan bergerak lambat, tapi matanya tajam. Sepertinya dia tahu ada sesuatu yang mendekatinya, ucapnya dengan nada bergetar. Pak Lurah memutuskan untuk mengatur rencana. Kita akan mempersiapkan perburuan besok malam. Pastikan semua alat, tombak, panah, dan parang siap digunakan. Tapi kita harus bekerja sama. Jangan gegabah, katanya tegas. Warga setuju, meskipun rasa takut tetap melingkupi mereka. Malam itu, desa kembali sunyi, tapi suasananya jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Wanita dan anak-anak berdoa di rumah masing-masing, sementara para pria mempersiapkan senjata mereka. Bayangan ular raksasa yang diceritakan Pak Hadi kini menghantui seluruh warga. Tak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi, tapi satu hal pasti,
keberanian mereka akan diuji. Malam itu, suasana desa Gunung Jati dipenuhi ketegangan. Para pria dewasa berkumpul di balai desa, membawa alat sederhana seperti tombak bambu, busur panah, dan parang yang sudah diasah tajam. Wajah mereka mencerminkan tekad yang bercampur rasa takut. Di depan mereka, Pak Lurah berdiri dengan sikap tegas, memberikan arahan terakhir. Kita akan bergerak dengan hati-hati. Jangan berpencar terlalu jauh, dan pastikan kita selalu bersama dalam kelompok. Ular itu mungkin besar, tapi kita punya keberanian dan kerjasama. Ingat, keselamatan adalah yang utama, katanya dengan nada tegas. Pak Hadi, yang baru saja kembali dari penemuan mengerikannya di hutan, masih tampak pucat. Meski demikian, ia memberanikan diri untuk ikut dalam kelompok perburuan. Aku yang tahu di mana ular itu terakhir kali terlihat. Biar aku yang memandu, ujarnya, meskipun nada suaranya masih bergetar. Ketika malam semakin larut, kelompok pemburu yang terdiri dari 10 pria bergerak menuju hutan. Lentera minyak di tangan mereka menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan ketegangan yang melingkupi. Hutan Gunung Jati, yang biasanya terasa hidup dengan suara binatang malam, kini begitu sunyi. Seolah-olah semua makhluk lain bersembunyi, mengetahui bahwa sesuatu yang lebih besar mengintai. Pak Hadi berjalan di depan, ditemani oleh Pak Jono, seorang pemburu berpengalaman yang dipercaya oleh banyak warga. Hati-hati, kita tidak tahu seberapa dekat ular itu dengan kita, bisik Pak Jono, matanya terus mengawasi sekeliling. Jejak-jejak besar mulai terlihat di tanah lembab, jejak melingkar yang pernah mereka lihat sebelumnya di kandang Pak Amir. Tapi kali ini, jejak itu jauh lebih jelas, seolah-olah makhluk itu baru saja lewat. Mereka terus mengikuti jejak itu, yang membawa mereka semakin dalam ke hutan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka sampai di sebuah area yang lebih terbuka. Pohon-pohon besar di sekelilingnya tampak seperti penjaga bisu, berdiri kokoh dengan akar-akar yang menjalar di permukaan tanah. Lentera mereka menerangi bekas-bekas aneh di tanah, jejak melingkar yang lebih besar, bercampur dengan patahan ranting dan daun yang terinjak. Beberapa warga mulai merasakan ketakutan yang lebih nyata. Lihat, bisik Pak Hadi, menunjuk ke depan. Cahaya lentera mereka menerangi sesuatu yang membuat napas semua orang tertahan. Seekor ular raksasa melilit sebuah pohon besar, tubuhnya hitam berkilauan seperti logam di bawah sinar lentera. Matanya merah menyala, seperti bara api yang menatap tajam ke arah mereka. Pak Lurah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Jangan bergerak, bisiknya. Tapi ular itu sepertinya sudah menyadari kehadiran mereka. Kepalanya yang besar bergerak perlahan, lidahnya menjulur keluar, mencium bau udara. Dia tahu kita di sini, bisik Pak Jono. Kita harus menyerangnya sebelum dia menyerang kita. Pak Lurah mengangguk. Ia memberi isyarat kepada para pemanah untuk bersiap. Incar matanya, katanya pelan, mencoba menahan gemetar dalam suaranya. Beberapa warga mengangkat busur mereka, menarik tali dengan perlahan. Namun, sebelum mereka sempat melepaskan panah pertama, ular itu bergerak cepat. Kepalanya melesat ke arah kelompok pemburu dengan kecepatan yang tak terduga. Serang! Teriak Pak Lurah, suaranya memecah keheningan malam. Panah-panah dilepaskan, beberapa mengenai tubuh ular, tapi sebagian besar terpental oleh sisiknya yang keras seperti baja. Ular itu mengamuk, melilit pohon besar hingga terdengar suara retakan yang mengerikan. Pohon itu patah, tumbang ke tanah dengan suara gemuruh yang membuat tanah bergetar. Pak Jono, dengan keberanian luar biasa, melompat ke arah ular dan menancapkan tombaknya di dekat kepala makhluk itu. Tombak itu menancap dalam, tapi ular itu menggeliat keras, melempar Pak Jono ke tanah. Beberapa warga lain segera maju, mencoba menusukkan tombak mereka ke tubuh ular yang terus melilit dan menggeliat. Pak Hadi, meskipun takut, mengumpulkan keberaniannya. Ia mengambil busur dan melepaskan panah ke arah mata ular. Panah itu mengenai salah satu matanya, membuat ular itu mengeluarkan suara mendesis keras, tanda kesakitan. Makhluk itu menggeliat lebih keras, mencoba melepaskan diri dari serangan bertubi-tubi. Namun, perlawanan ular raksasa itu belum berakhir. Dengan kekuatan ekornya, ia menghantam tanah, menciptakan getaran yang membuat beberapa warga terjatuh. Salah satu pria hampir terinjak oleh ekor besar itu, tapi berhasil diselamatkan oleh temannya. Pak Lurah, melihat ular mulai melemah,
berteriak, "Serang kepala dan lehernya. Itu satu-satunya cara." Dengan komando itu, warga menyerang dengan lebih terkoordinasi. Panah dan tombak terus menghujani kepala ular, sementara beberapa pria dengan parang mencoba menebas tubuhnya. Setelah perjuangan panjang yang melelahkan, ular itu akhirnya melilit tubuhnya sendiri dengan gerakan terakhir yang melemah. Napasnya melambat, dan tubuhnya terkulai di atas tanah. Semua orang terdiam, mencoba mengatur napas setelah pertarungan yang penuh ketegangan. Pak Lurah berdiri, memandang tubuh ular yang kini diam tak bergerak. "Kita berhasil," katanya dengan suara berat, meskipun kelelahan tergambar jelas di wajahnya. Warga lain bersorak pelan, meskipun tubuh mereka penuh luka dan keringat. Malam itu, Desa Gunung Jati berhasil mengatasi ancaman yang mengintai mereka. Tapi kisah ini belum selesai. Mereka masih harus menghadapi dampak dari perburuan ini, dan ular raksasa yang kini menjadi legenda baru di desa mereka. Malam masih pekat ketika ular raksasa itu akhirnya roboh, melilit tubuhnya sendiri dan diam tak bergerak. Suara desis terakhirnya masih menggema di telinga para pemburu yang terengah-engah, mencoba memulihkan tenaga setelah pertarungan panjang yang menguras fisik dan mental mereka. Pak Lurah berdiri di tengah-tengah mereka, tubuhnya berlumur tanah dan keringat. Meski kelelahan jelas terlihat di wajahnya, sorot matanya masih memancarkan kewaspadaan. "Jangan lengah," katanya dengan suara tegas. "Pastikan dia benar-benar mati sebelum kita mendekat." Pak Jono, yang menjadi salah satu pemimpin dalam perburuan ini, melangkah perlahan mendekati tubuh ular itu. Tombaknya masih terhunus, siap menusukkan serangan terakhir jika diperlukan. Dengan hati-hati, ia memeriksa kepala ular yang kini terkulai. Matanya yang tadi bersinar merah kini tampak buram, kehilangan kehidupannya. Tapi tubuh ular itu masih terasa begitu besar dan mengancam. "Dia sudah selesai," kata Pak Jono akhirnya, suaranya pelan namun penuh kepastian. Warga yang tadinya menahan napas kini mulai bernapas lega. Beberapa dari mereka berlutut di tanah, bersyukur karena mereka masih hidup setelah menghadapi makhluk sebesar itu. Namun, ini baru permulaan. Tubuh ular raksasa itu terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja di tengah hutan. Pak Lurah memutuskan bahwa mereka harus membawa bangkai ular itu keluar dari hutan sebagai bukti keberanian mereka, dan juga untuk meyakinkan warga desa lainnya bahwa ancaman ini telah berlalu. Matahari belum terbit ketika para pemburu mulai bekerja. Dengan tali besar yang terbuat dari serat kelapa, mereka mengikat tubuh ular yang masih terasa dingin. Beberapa warga harus bekerja keras untuk memotong ranting-ranting besar yang menghalangi jalan. Setiap gerakan mereka terasa lambat, tidak hanya karena tubuh ular yang berat, tetapi juga karena rasa waspada yang belum sepenuhnya hilang. "Beratnya seperti membawa pohon kelapa," keluh salah satu pemuda sambil menyeka keringat dari dahinya. Tapi keluhan itu tidak membuat mereka berhenti. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan lebih besar dari sekadar membawa bangkai ular. Ini adalah simbol kemenangan mereka melawan ancaman yang hampir melumpuhkan desa mereka. Ketika tubuh ular akhirnya berhasil ditarik ke jalan utama hutan, cahaya pagi mulai menyinari desa. Warga lain yang menunggu di pinggir hutan segera berlarian ke arah kelompok pemburu. Teriakan kelegaan dan kekaguman menggema ketika mereka melihat tubuh ular yang begitu besar. "Ini lebih besar dari yang kubayangkan," ujar Pak Darto, seorang petani tua yang tidak ikut berburu. Ia mengusap-usap matanya, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuh ular raksasa itu akhirnya dibaringkan di lapangan desa, tempat yang biasanya digunakan untuk acara-acara besar. Para wanita dan anak-anak berkumpul, menatap makhluk itu dengan campuran rasa takut dan takjub. Beberapa dari mereka berdoa, berterima kasih karena para pemburu berhasil mengalahkan ular tersebut tanpa kehilangan nyawa. Pak Lurah berdiri di depan tubuh ular, berbicara kepada seluruh warga. "Apa yang kita hadapi malam ini adalah ujian bagi desa kita. Ular ini bukan hanya ancaman bagi ternak kita, tapi juga bagi kita semua. Tapi berkat keberanian dan kerjasama, kita berhasil melindungi desa ini," katanya dengan nada penuh kebanggaan. Warga bersorak, meskipun kelelahan masih terlihat di wajah mereka. Para pemburu dipuji sebagai pahlawan, terutama Pak Jono dan Pak Hadi, yang keberanian mereka menjadi kunci dalam perburuan. Namun, meski ular itu telah mati, ketakutan masih tersisa di hati beberapa warga. "Bagaimana kalau ada ular lain yang sebesar ini?" tanya seorang wanita tua dengan nada cemas. Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak.
Pak Lurah mengangguk, mengerti kekhawatiran mereka. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam hutan. Tapi kita tahu satu hal, selama kita tetap bersatu, tidak ada ancaman yang terlalu besar untuk kita hadapi. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati dan menjaga hutan ini dengan lebih baik. Warga mulai berdiskusi tentang langkah-langkah pencegahan. Beberapa pria menawarkan diri untuk membangun pagar lebih kokoh di sekitar kandang ternak. Yang lain menyarankan untuk melakukan patroli malam di sekitar desa. Meskipun mereka telah mengalahkan ular raksasa ini, mereka tahu bahwa ini adalah peringatan untuk lebih waspada di masa depan. Matahari pagi perlahan naik di atas desa Gunung Jati, menyinari lapangan tempat tubuh ular raksasa terbaring. Kilauan sisik hitam ular itu memantulkan cahaya matahari seperti logam. Warga desa yang semalam dipenuhi rasa takut, kini berdatangan untuk melihat langsung makhluk yang telah menjadi ancaman bagi ternak dan kehidupan mereka. Para pemburu, meskipun kelelahan setelah perburuan panjang, tetap berdiri tegak di sekitar ular. Wajah mereka yang penuh luka dan peluh menunjukkan betapa berat perjuangan semalam. Beberapa dari mereka duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat, sementara yang lain membantu menyiapkan bangkai ular agar tidak menarik perhatian binatang lain. Pak Lurah berdiri di depan warga yang berkumpul, menyampaikan pidato singkat. Semalam, kita menghadapi sesuatu yang luar biasa. Ular ini bukan hanya ancaman bagi ternak kita, tetapi juga bagi keselamatan kita semua. Namun, berkat keberanian para pemburu kita dan doa dari semua warga, kita berhasil mengatasinya. Desa Gunung Jati aman lagi. Sorak-sorai terdengar dari warga, meskipun kelelahan dan rasa lega masih menyelimuti mereka. Anak-anak berlarian di sekitar lapangan, mencoba mengukur panjang tubuh ular dengan langkah-langkah kecil mereka. Teriakan kekaguman terdengar setiap kali mereka menyadari betapa besar makhluk itu. Ular ini panjangnya lebih dari 5 pohon pisang. Seru seorang anak kecil, membuat yang lain tertawa.